Shalom, shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian dimanapun kita berada saat ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim, yang telah menjadikan langit dan bumi ini dan segala isinya. Haleluya, haleluya, salam damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal dan logika kita manusia akan menerangi hati kita, menerangi seluruh langkah kaki kita selama kita berjalan di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah firman Tuhan sebagai suluh pelita langkah di dalam hidupmu, sehingga matamu menjadi terang, hatimu menjadi terang, agar supaya engkau tidak berada di kegelapan dunia ini. Haleluya, 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 haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan yang sampai pada saat ini senantiasa menjaga kita anak-anaknya dari segala hal apapun juga yang ada di tengah dunia ini. Dia senantiasa memelihara kita, menyertai kita, senantiasa menjaga kita, memberikan berkat-berkatnya baik secara rohani maupun jasmani. Untuk itu sudah sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai di detik ini. Makan minum kita boleh bisa tertawa, kita boleh bisa bercerita, berbagi kesaksian, hal-hal yang positif kita lakukan. Karena apa? Karena kita selagi menjadi manusia, kita harus melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, berguna bagi sesama kita. Itulah tujuan kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, Bapak Ibu. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bercahaya di dalam kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita kepada jalan Tuhan. Firman itulah yang membuka mata kita untuk mengenal Dia yang tidak bisa dunia kenal. Firman itulah yang menjadi suluh langkah bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim. Jadi firman Tuhan itu jadikanlah sebagai hal yang utama dalam hidup kita. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak Tuhan yang lain selama ini mengejar mamun, mungkin itu untuk menyenangkan kedagingan kita, hanya sebatas kedagingan kita. Tetapi yakinlah, jikalau kita mengejar Tuhan, perkenanan Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan, itu lebih istimewa lagi, Bapak Ibu. Ya, memang mamun, uang kita butuhkan, tetapi itu bukan fokus daripada kehidupan kita. Ya, karena kita adalah manusia roh, harus hidup di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan yang lain mungkin mencari mamun number one dalam hidup ini, ya kalau saya sebagai pribadi saya, hati saya mencari Tuhan seperti mencari berlian sampai saya berjumpa dengannya. Ya, jadi jadikanlah Tuhan number one dalam hidupmu dan saya. Jangan tinggalkan Tuhan, karena Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber pengharapan kita, Dia sumber segala sumber berkat, baik rohani maupun jasmani. Tapi Anda harus melewati proses. Kalau mengikut Tuhan tidak gampang, Bapak Ibu. Harus melewati proses demi proses, langkah demi langkah,
agar supaya kita mencapai level di mana kita ada bersama-sama dengannya. Dan yakinkan dirimu dan saya, kita tidak akan jatuh. Kalau perlu tulis Bapak Ibu ya di kertas, saya tidak akan jatuh. Kuatkan saya Tuhan. Mampukan saya berjalan di tengah-tengah dunia ini, dunia yang gelap ini. Saya ingin bersama-sama dengan Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang cantik, saudara-saudari kekasih Tuhan yang cantik, indah jelita di mata Tuhan, bapak-bapak yang ganteng, mempelai menyapa, Shalom Elohim, Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian. Ya, anak-anak Tuhan di belahan dunia manapun juga, mempelai ucapkan damai, sukacita, kasih Tuhan menyertai kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Ya, sudah ada yang masuk ini Bapak Ibu ya, beberapa anak Tuhan ya, mempelai tidak memberitahukan ya, tiba-tiba live pada saat ini. Yang siap menonton secara live ya, mempelai menyapa salam damai sukacita di hatimu, di hati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati dirimu dan seisi keluargamu, anak-anakmu, pasanganmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pada saat ini banyak Bapak Ibu bintang-bintang yang akan jatuh berjatuhan, tetapi mempelai sekali lagi memperingatkan kepada kita, jangan menjadikan dirimu di salah satu bintang yang jatuh itu. Karena sihir-sihir dunia pada saat ini semakin dahsyat juga. Kuasa Tuhan semakin dahsyat, sihir-sihir setan juga semakin dahsyat. Karena apa? Karena dua kerajaan ini sudah berdiri di tengah-tengah dunia ini, yaitu kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan Antichrist 666 dunia yang dikenal dengan New World Order. Dan kota Grand City, Smart City dan Grand City adalah dua kerajaan yang sangat berbeda. Dua kerajaan ini bergerak sama-sama di dunia bumi, dunia dimensi bumi ini, dan saling bertolak belakang. Bapak Ibu, tinggal manusia yang memilihnya. Apakah hati Anda, diri Anda memakai mata jasmani, memakai logika, dan hati angkuh, berarti Anda berada di kota Smart City 666, terhubung dengan Bluetooth, handphone, aplikasi canggih. Nah, sementara kerajaan Grand City 1000 tahun damai itu hanya memakai hati, memakai kekudusan hidup, pelaku-pelaku firman Tuhan, kerendahan hati, berpuasa, berdoa, baca firman, merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukannya. Bukan hanya berteori, tapi melakukannya. Nah, banyak bintang-bintang yang berjatuhan, artinya mereka akan jatuh sesuai pada waktunya masing-masing. Nah, kalau tidak kuat Bapak Ibu, karena ini sihir dunia semakin kuat kepada kita, disinilah letak kejatuhan malaikat Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang sudah turun memakai casing-casing manusia yang terpilih, yang excellent, yang berada di muka bumi ini. Karena malaikat itu adalah roh, dan roh itu memakai casing-casing yang terpilih, yang dalam tanda kutip ya, orang-orang manusia yang sudah meninggal pada angkatan pertama. Nah, banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui pengajaran mempelai ini di tingkat paling tinggi Bapak Ibu, dimensi roh dan kebenaran. Sembahlah Allah, Tuhan semesta alam ini, itu roh Bapak Ibu.
Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini letak manusia tidak mengerti dan masih bertanya-tanya sampai saat ini di Messenger. Ibu V punya pengajaran apa? Ibu V punya organisasi apa? Atau yayasan apa? Mereka belum pahami karena memakai ini logika. Bapak Ibu, sulit sekali kalau orang memakai logika untuk tembus di dalam dimensi roh dan kebenaran. Sementara kita ini kerajaan 1000 tahun bergerak di dalam dimensi roh dan kebenaran. Sembahlah Tuhan di dalam roh. Karena Tuhan Dia sendiri adalah roh, itu sendiri adalah roh kebenaran. Makanya sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, jangan sembah Tuhan hanya dimensi fisik saja. Orang lihat kita ke gereja, orang lihat kita beribadah sungguh-sungguh, tahu-tahu hati kita lari ke mana, isi otak kita lari ke mana, pikiran kita, hati kita lari ke mana. Hanya fisik saja orang lihat berada di rumah-rumah ibadah. Nah, itu munafik Bapak Ibu. Nah, makanya Tuhan mengecam ini keturunan ular beludak. Nah, keturunan ular beludak itu siapa mereka? Mereka yang memakai otak, logika yang berputar-putar. Nah, otak dan logika ini akan menghasilkan teknologi yang canggih Bapak Ibu. Karena kepintaran otak logika manusia itulah yang dipakai oleh iblis. Nah, Bapak Ibu sudah ngeh kan? Saya yakin kalau mengikuti pengajaran saya dari awal, saya ulang-ulang, sudah berulang-ulang kali, beberapa kali saya ulangi ini pengajaran. Dan sampai saat ini masih banyak juga orang bertanya di Messenger saya. Makanya saya baru lihat sudah pusing ya Bapak Ibu. Banyak yang tidak saya karena pusing sudah. Karena banyak orang yang bertanya. Banyak orang yang belum ngeh dari dulu sampai sekarang Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau otak kita ini dikuasai oleh Lucifer, hati kita ini dikuasai oleh keangkuhan diri kita, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, apa yang terjadi? Ya, semuanya dikuasai oleh setan. Otak sudah dikuasai Lucifer. Ya, otak ini, logika ini kan mempelai sudah jelaskan dari beberapa tahun yang lalu, itu putar-putar Bapak Ibu seperti ular kan bentuk otak kita ini. Nah, terus hati kita dikuasai oleh keangkuhan. Kalau otak sudah pintar, pasti ini angkuh. Ya, kalau otak sudah isi full dengan pengetahuan, baik itu rohani, jasmani, di sini angkuh. Kalau juga di dunia ini harta kekayaannya melimpah-limpah, dompet tak isi full, di sini akan angkuh. Nah, jadi bertanyalah kepada diri kita, apakah kita memiliki kerendahan hati atau kita memiliki keangkuhan hati Bapak Ibu? Berhati-hatilah untuk itu. Kuasailah diri kita dengan hikmat Tuhan. Kuasailah diri kita dengan hikmat Tuhan. Kuasailah diri kita dengan kuasa Tuhan. Jangan Bapak Ibu menguasai orang lain. Diri sendiri saja tidak bisa menguasainya. Banyak manusia suka menguasai orang lain, tetapi diri mereka sendiri mereka tidak bisa kuasai. Nah, kuasai dulu diri kita Bapak Ibu. Mulai dari mata. Mata kita harus kuasai mata kita ini Bapak Ibu. Ya, kita harus menguasainya dengan seksama supaya kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dunia ini. Turun ke telinga kita. Nih, telinga kita ada 2, alam ilahi sebelah kanan, Bapak Ibu harus peka. Alam ilahi sebelah kanan, dunia sebelah kiri. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar suara dari kuping sebelah kanan, itu berarti dari roh Tuhan, malaikat Tuhan yang berbicara. Kalau sebelah kiri itu dari dunia, setan, roh-roh dunia yang memikat, yang ingin menarik Bapak Ibu ke dunia, mencintai dunia. Terus turun ke hidung. Bapak Ibu harus menguasai hidung Bapak Ibu. Mau itu hidung tinggi begini Bapak Ibu, mau itu hidung Anda tinggi, hidung Anda pesek, hidung Anda setengah tinggi, ya jangan suka hina orang. Makanya ya bersyukurlah untuk bentuk hidung Anda. Ya, banyak yang menghina mempelai ya, dari bentuk hidung, bentuk mata, semuanya. Itu
pemberian Tuhan ya. Jangan oplas-oplas jadi manusia plastik, hidung sebegini setengah mancung dibikin kayak begini Bapak Ibu, sehingga hirup udara so setengah mati ya, so susah, so hidung begini. Syukurilah, ini namanya hidung setengah mancung ya. Syukurilah, jangan oplas-oplas, nanti Tuhan tidak kenal Anda ya. Kalau so oplas-oplas, Tuhan bilang manusia plastik, sudah bukan manusia daging lagi. Anda jadi manusia plastik, manusia besi, bagaimana coba ya. Terus kuasai ini nafas hidup Anda ada di sini ya. Syukurilah, jangan ditambah benangkah, ditambah tulang ikan, tulang sapi, tulang iga sapi di sini ya, jangan. Ini pemberian Tuhan, asli ya, asli. Jadi jangan operasi, ini mata asli semuanya. Jadi jangan oplas-oplas jadi manusia plastik, jangan ya saudara. Syukurilah apa yang ada ya, karena ini pemberian Tuhan. Nafas kehidupan kita adalah number one supaya kita bisa hidup. Nah, setan berkuasa, dia tutup napas kehidupan kita, akhirnya kita menjadi manusia alien. Bapak Ibu tutup hidung Anda, napas kehidupan Anda. Setan itu tutup napas kehidupan Anda yang Tuhan berikan kepada kita. Itu mata Anda akan berkunang-kunang seperti ngefly ya, seperti kurang oksigen kalau ditutup. Coba bedakan mata mempelai pada saat tidak ditutup nafas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Perbedaannya ya, lihat di mata adalah jendela hati. Lihat ini ya, pas mempelai tutup, setan itu tutup ini. Adakah mata mempelai ini bersinar seperti sebelum ditutup nafas pemberian Tuhan yang Tuhan hembuskan? Seperti ini perbedaannya ya, nyata. Lihat sinar pancaran cinta kasih Tuhan kepada kita itu lewat mata. Mata adalah jendela hati. Kita hirup napas O2, CO2 pergantian bersinar-sinar bukan? Mata mempelai. Terus tutup napas pemberian Tuhan ini. Setan datang, dia tutup Bapak Ibu. Ini bersinar-sinar, ini bukan dibuat. Bapak Ibu bisa atraksi di rumah ya. Bapak Ibu bisa buat ini semuanya ya. Perbedaannya ya, mempelai kasih buka cara berpikir, cara pandangan dari versi ilahi atau versi dunia. Ini bukan dibuat-buat ya, ini nyata ya. Ini seperti ini, ditutup nafas kehidupan kita, mata kita akan berbeda Bapak Ibu sinarnya. Walaupun mempelai bernapas, Bapak Ibu bisa dengarkan tarikan nafas mempelai kalau ditutup pernafasan ini oleh iblis. Ini mempelai bernapas ya, tapi ini cuma tisu, apalagi pakai kain. Mata kita jadi berkunang-kunang Bapak Ibu. Mata kita jadi berkunang-kunang. Terus pancaran sorotan matanya jadi beda. Karena Bapak Ibu menutup pernafasan, nafas, roh daripada Tuhan itu sendiri. Jadi beda bukan? Beda Bapak Ibu lepas ini. Lepas ini penutup dari setan. Bukankah bersinar-sinar mata kita? Penuh pancaran cinta kasih. Sangat berbeda Bapak Ibu. Ini roh Allah, roh Tuhan. Setan datang dia tutup. Sangat berbeda bukan? Seperti orang yang di ICU Bapak Ibu. Tinggal mau tunggu mati kapan? Tinggal mau tulis ribnya kapan Bapak Ibu? Ini bernapas ya Bapak Ibu. Sangat
Mengerikan bukan? Bapak Ibu harus tahu rahasia ini. Ini nafas roh kehidupan. Setan datang, dia tutup, membinasakan Anda, mengambil nyawa, jiwa roh Anda akan dibawa ke neraka. Terus sihir. Sihir itu berdiam di mana? Di pohon. Nah, makanya sihir, orang-orang yang menyembah pohon itu menyembah ilmu sihir. Nah, pohon dengan segitiga pohon. Nah, disitulah roh-roh sihir, nenek-nenek sihir, tetek-tetek sihir berdiam. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jangan menyembah pohon, jangan juga menyembah batu, jangan menyembah angin, jangan menyembah binatang, semuanya ya. Itu semuanya sudah dipakai sihir-sihir dunia, berhala, patung-patung, semuanya berhala, dan bisa menawan roh Anda, jiwa Anda di situ ya. Nah, harus pintar. Terus yang Pangeran Ilahi posting barusan menjelaskan tentang 7 seperti kaki dian jemaat, 7 seperti roh Allah, itu yang ada tiang-tiangnya yang banyak Bapak Ibu temukan di gereja ya, itu simbolis setan ya. Nah, di sini juga mempelai juga baru dibukakan juga Bapak Ibu ya. Mempelai juga baru dibukakan, jujur saja. Mempelai berpikir itu 7 roh kaki dian Allah jemaat, 7 kaki jemaat. 7 roh Allah ada di situ, di dalam 7 jemaat itu 7 kaki dian. Itu simbolis. Nah, perbedaannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau dunia 66 itu membuat segala sesuatu seperti dia, seperti Tuhan Yesus. Dia ingin menyamar seperti Tuhan Yesus, dan dia ingin menjadi Tuhan untuk manusia, bukan? Dan dia semuanya meniru. Nah, setan ini meniru apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan bikin. Setan itu meniru Bapak Ibu ya. Nah, jadi berbicara tentang 7 kaki dian itu roh. Nah, ada jemaat Philadelphia, ada jemaat di Korintus, ada jemaat di Smyrna apa. Nah, itu kan zaman dahulu. Nah, Bapak Ibu tahu jemaat itu ada di mana sekarang? Ya, di Indonesia. Ya, jemaat itu ada di kampung mana, di kota mana. Ya, Bapak Ibu lacaklah, berpuasa, berdoa. Jemaat anu itu ada di mana? Sebenarnya dulu itu dia itu ada di sini. Tapi kan semua pada zaman Nuh kan dirombak. Nah, Israel sesungguhnya itu adalah Indonesia. Makanya dibilang jangan pernah mengutuk. Nah, Israel kalau Bapak Ibu mau lihat secara mata jasmani pakai ini, adanya di sono no. Ya. Nah, setan itu meniru segala sesuatu. Pada zaman dahulu replikannya di dunia nyata ada, mereka buat. Bapak Ibu tinggal pilih menyembah bintang yang jatuh di sono nono, Israel di sono, terus menyembah batu-batu juga, berhala semua, patung ada di sono. Nah, sebenarnya Israel rohani itu ada di sini dengan 12 suku secara roh ya. Mempelai ini jabarkan secara roh. Kalau manusia pakai logika tidak akan tembus. Anda harus berpuasa minimal 1 tahun full baru tembus. Ini pengajaran secara dimensi roh dan kebenaran. Anda harus berpuasa, berdoa, merendahkan hati, baru Anda bisa mengerti. Nah, kalau pakai logika yang sudah dikuasai setan, ini logika kita manusia ini, Anda tidak bakalan tembus Bapak Ibu. Dunia spiritual itu tidak pakai ini. Ya, pakainya roh, pakainya hati. Nah, seperti itu. Karena Tuhan melihat hati kan. Jadi kita harus pakai hati, bukan pakai ini. Kalau pakai otak ya, ini pakai otak ini harus dengan sesama manusia. Karena sesama manusia ini kan banyak dipakai setan. Pakai ini, Anda berhubungan dengan sesama manusia harus pakai ini. Pakai otak juga memang Bapak Ibu. Karena kalau tidak pakai otak kita bodoh secara dunia ini. Orang dunia akan membodoh-bodohi kita. Jadi harus pakai ini juga untuk menghadapi orang dunia 66 ini. Karena ular itu sangat licik. Ular itu apa? Otak kita Bapak Ibu. Ular itu sangat licik. Ya, dan keturunan ular beludak ini banyak. Mereka sangat licik. Tapi firman Tuhan berkata,
Cerdiklah seperti ular, luruslah seperti merpati. Merpati itu simbol roh kebenaran, Roh Kudus. Nah, jadi di dunia ini Bapak Ibu melihat dengan tujuh begini itu seperti kembang ya, itu tujuh itu dikira kaki dia ada di gereja-gereja, itu simbolis berhala Bapak Ibu. Setan yang buat. Nah, jadi Bapak Ibu harus pintar-pintar mengartikannya. Kita bergerak di dalam dimensi roh, bukan di dalam dimensi berhala, dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, dalam bentuk benda-benda kayu, batu. Jangan Bapak Ibu ya, jangan. Kita ini bergerak di dalam dimensi roh dan kebenaran. Wujudnya pun kita hanya bergerak di dalam imajinasi. Makanya imajinasi kita ini, roh kita ini, hati kita ini serahkan kepada Tuhan. Pakai hikmat Tuhan. Semuanya di sana pakai simbol roh. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di dunia ini ada berhala-berhala dari besi, buatan pingganan manusia dari besi, perak, emas, terus disembah, ditaruh dalam gedung, susunan batu, mau itu gereja, mau itu apa, itu berhala semua Bapak Ibu ya. Berhala. Kita menyembah Tuhan tanpa dibatasi oleh gedung, tanpa dibatasi oleh status, ya, tanpa dibatasi oleh apapun, karena kita semua manusia berharga di mata Tuhan, sama di mata Tuhan. Tidak ada gelar Bapak Ibu, tidak ada status. Ingat ini Bapak Ibu, gelar status hanya diberikan oleh setan. Gelar status manusia hanya diberikan oleh setan untuk membuat manusia itu angkuh, sombong diri, dan meninggikan dirinya. Seolah-olah dia menganggap dirinya tinggi, dirinya paling benar, dirinya paling besar. Itu jebakan setan Bapak Ibu, hati-hati. Jebakan setan. Jadi semua anak-anak Tuhan berharga di mata Tuhan. Dan semua anak-anak Tuhan bergelar hamba Tuhan, hamba Allah, hamba ilahi, tanpa ada status. Siapa yang memberikan status itu kepada manusia? Setan. Siapa yang memberikan gelar itu kepada manusia? Setan. Bukan cuma hamba Tuhan, pendeta yang bergelar pendeta bisa berbicara, bersaksi. Oh tidak. Tuhan ingin semua kita anak-anaknya bersaksi. Ini Bapak Ibu gangguan ya Bapak Ibu. Kenapa mempelai live ini langsung tak berhenti terus langsung finish? Coba tiba-tiba ya ada gangguan Bapak Ibu ya, baru langsung tak ganti DP kamera, langsung kamera depan. Coba, luar biasa ya. Maaf ya Bapak Ibu, cuma tas shooting tas di jadi gangguan Bapak Ibu, banyak gangguan, namanya jaringan 66 ya, sengaja di otak-atik diganggu. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, nah ini apa tadi? Apa ya? Coba. Apa tadi sampai di mana ya? Mempelai bicara ini gangguan Bapak Ibu, turun lagi ke 66. Bapak Ibu harus membedakan ya Bapak Ibu, harus bisa membedakan, apa ya? Harus bisa membedakan hikmat ilahi dan hikmat dunia. Ya, gelar-gelar ya, oh iya, gelar-gelar yang diberikan setan. Nah, ini makasih ya Bu Cenjuli. Ini gelar-gelar itu diberikan oleh setan kepada manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia itu angkuh diri, angkuh rohani maupun secara jasmani. Nah, makasih Bu Cantirente. Terima kasih. Nah, Shalom Bu Can Lolivia Lesbasa. Nah, ini malaikat sukacita. Malaikat sukacita, ada malaikat pendamping puji-pujian, ada malaikat yang siap mensponsori anak-anak Tuhan, ada malaikat pembalasan, semuanya ada. Nah, semua malaikat, ada malaikat yang
Pokoknya dengan tugas masing-masing deh banyak. Jadi mempelai begini ingin jelaskan, itu jebakan yang setan buat untuk diri manusia itu sendiri. Merugilah manusia Bapak Ibu. Merugilah manusia yang terjebak di dalam setan ini karena keangkuhan hatinya dia sendiri. Nah, dia terjebak dengan rasa angkuhnya dia sendiri, ya kan? Nah, terus manusia itu berinkarnasi. Nah, berinkarnasinya manusia itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus itu karena roh Tuhan itu adalah roh maha benar. Tuhan itu sendiri Bapak Ibu, dia mau turun ke dunia mau berapa kali menyamar jadi manusia, itu suka-sukanya Tuhan. Karena rohnya itu bebas. Karena dia roh yang maha benar, dia mau menyamar jadi apa itu Tuhan. Makanya roh itu hidup. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempelajari tingkat spiritual di tingkat yang tinggi, pasti Bapak Ibu akan tahu. Makanya hidup itu hanya sekali. Hidup itu hanya sekali. Karena hidup ini hanya sekali, jadikanlah hidupmu berkat bagi sesamamu. Jadikanlah hidupmu terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Jangan sia-siakan hidupmu yang singkat ini, karena kita akan berinkarnasi lagi di waktu yang akan datang. Habis 1.001 juta triliun tahun itu kita itu jadi apa? Karena roh kita ini hidup. Bukankah roh itu hidup? Nah, kalau roh kita itu benar, pasti kita akan turun juga menjadi orang yang benar, diberkati Tuhan. Sampai berapa inkarnasi itu, semakin kita berinkarnasi, semakin roh kita itu disempurnakan menjadi lebih baik asal kita hidup di dalam kebenaran, bukan dosa. Nah, ada yang mengalami pengubahan tubuh secara supranatural, seperti yang berbicara ini akan mengalami pengubahan tubuh secara supranatural, karena ini sudah di penghujung tahun, penghujung zaman. Sudah kita masuk di kerajaan 1000 tahun damai. Makanya sudah percaya cahaya, kadang hilang mukanya, kadang apa. Ya, badannya di sini, rohnya bisa berjalan-jalan ke Italia, ke Amerika. Roh itu Bapak Ibu, itu namanya, kalau di dunia itu mereka juluki pelepasan sukma, raga dan roh, jiwa dan raga. Nah, itu sudah di tingkat tinggi. Mempelai ajar kepada kita untuk bermain di dunia roh. Nah, bukankah sangat indah? Kita tidak punya uang, kita tidak perlu beli tiket, kita tidak punya mengeluarkan uang yang banyak, kita sudah menikmati kota itu. Ya, kita ada di kota yang lain dengan versi yang lain. Roh kita, mungkin kita melihat di situ, kita wah, luar biasa kota ini, padahal kita tidak beli tiket. Nah, pas kita sadar kita ada di tempat tidur, bukan? Ya, kita ada di satu waktu duduk, tapi roh kita itu berjalan, bertugas. Nah, seperti itu. Bukankah itu dahsyat? Nah, mempelai katakan, bergeraklah di dalam dimensi roh. Itu spektakuler Bapak Ibu. Caranya berdoa, berpuasa, baca firman, bayar harga, mati hidup. Jangan pernah menyangkal nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu akan hidup. Nah, jadi seperti itu. Ya, kota Venezia sangat indah mempelai. Iya, kalau bergerak dalam alam roh, semuanya kita bisa tahu ya. Bucan Usiana, bucan Ayu, bucan Terus, bucan Nia, bucan Mawi, semuanya kita bergerak dari alam roh. Mau itu Anda memakai tanda, mau tidak pakai tanda, Anda kan belum sampai di penyembahan kepada Lucifer. Anda baru memakai tanda itu kan. Anda terpelosok sudah memakai tanda itu, dan manusia banyak yang terjebak memakai tanda itu. Bertobatlah sekarang sungguh-sungguh, bayar harga. Nah, dan Tuhan akan menolak juga Bapak Ibu orang-orang yang tidak memakai tanda DNA ilahi ini tapi sombong. Tuhan akan menolak loh. Makanya jangan sombong Bapak Ibu ya. Jangan angkuh diri. Lucifer jatuh dalam keadaan bercahaya. Lucifer jatuh dalam keadaan yang berbahaya. Karena apa? Kesombongan hatinya. Ya, jangan sampai kita jatuh Bapak Ibu. Rendahkanlah hati kita. Bukan rendah diri sayang, rendah hati. Kalau rendah diri itu lain lagi. Nah, kalau dulu mempelai ini rendah diri,
so rendah hati, rendah diri lagi, ketemu orang malu. Nah, padahal dia cantik kan. Nah, tapi kalau rendah diri bahaya, ketemu orang malu, berbicara dengan orang malu. Nah, jadi yang terus Bapak Ibu tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Nah, itu rendah diri, beda. Tidak sama rendah diri dengan rendah hati ya. Jangan. Mau bentukan Bapak Ibu seperti apa, yakinkanlah diri kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ya, mau itu yang mempelai bilang, dan mau itu muka kita pas-pasan, muka kita itu pas-pasan Bapak Ibu. Nah, orang bilang begini, ih pas-pasan di muka, begitu saja kenapa dibilang cantik. Nah, jangan rendah diri Bapak Ibu, jangan. Orang mau hina kita, mau bilang begini, ih DP muka cuma begitu lagi, standar. Standar orang desa maksudnya, orang kampung. Nah, jangan Bapak Ibu rendah diri ya, jangan. Mempelai ajari. Fokus di sini. Fokus di sini Bapak Ibu. Kita berharga dan bernilai sangat tinggi di mata Tuhan. Tuhan menilai kita tanpa batas. Tuhan menilai kita dengan harga yang sangat tinggi, unlimited Bapak Ibu ya. Jadi mau kita itu jangan rendah diri. Akibat dari rendah diri itu banyak manusia yang operasi plastik, jadi manusia plastik. Jangan Bapak Ibu. Tuhan tidak mengenali Anda. Operasi mata, operasi bibir so seksi, tambah lagi bikin seksi, suntik 3 kali akhirnya monyor Bapak Ibu. Jangan ya, jangan. Kulit kita, mau orang itu hina kita hitam kah, mau hitam manis kah, putih manis kah, terserah, syukurilah. Yang putih jangan buat jadi hitam, yang hitam jangan buat jadi putih. Syukuri dong, karena kulit kita ini ya Tuhan kasih. Jangan pakai pemutih, jangan pakai apa. Nah, mempelai tidak pernah, mempelai syukuri. Orang mau bilang hitam hitam manis, no. Nah, syukurilah Bapak Ibu. Jangan pakai pemutih, jangan pakai apa-apa, itu akan menjadikan kulit kita menjadi kanker. Nah, menjadi kanker kulit, bahaya kan? Itu nanti tahunan. Ya, Bapak Ibu akan melihatnya. Jangan, syukurilah. Ya, orang, nah seperti itu. Orang mau bilang apa, kayak mau bilang leher jerapah kah, leher kuda kah, terserah. Orang mau bilang apakah, mau bilang ini kah, itu kah, terserah Bapak Ibu, gangguan ya. Jadi harap maklum. Nah, Bapak Ibu, so tersambung ulang kah ini? Ya, so begitu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, begini jaringannya, gangguan-gangguan biasa. Yang penting orang-orangnya belum terganggu ya Bu. DP jaringan sudah terganggu. Nah, yang penting manusia-manusia di bumi ini jangan terganggu ya. Cukup jaringan saja ya, jangan orangnya yang terganggu. Bahaya. Bahaya kalau orangnya sudah terganggu Bapak Ibu. Haleluya. Terganggu oleh alam lain, oleh alam sekitarnya, oleh gempa bumi, bencana, tsunami, angin, badai, api. Bahaya, celaka Bapak Ibu ya. Ya, cukup saja jaringan ya pada saat ini terganggu. Jangan orangnya. Ya, orangnya terganggu bahaya. Apalagi pikirannya terganggu, hatinya terganggu, celaka. Cukup jaringan saja ya. Haleluya ya. Jadi jadi seperti itu ya. Nah, manusia ini kalau sudah terganggu Bapak Ibu, dipukul 1 kali saja ya. Musuh manusia terganggu alias gilo. Kata Bocan Juli, gampang Bapak Ibu. Cukup Tuhan itu kore sentil ya. Kalau manusia itu mengagung-agungkan logika, ya, mengagung-agungkan ularnya, mengagung-agungkan keturunan ular beludaknya, ahli kitabnya, ahli farisinya yang munafik minta ampun. Keturunan ular beludak, ya, keturunan onta, keledai, semuanya kan pakai ini logika. Namanya ular, pakai ular semua mereka ya. Nah, kalau begitu Tuhan itu bilang, oh tunggu ya sadikil lagi. Kita mau kasih kamu banjir bandang. Hai keturunan ular beludak,
tunggu, kasih tidur dulu kamu malam-malam. Kasih tidur dulu kamu nyenyak malam-malam, keturunan ular beludak, keledai dungu, itu kan pakai otak semua mereka ya. Pakai otak, pakai logika, tidak pakai iman mereka, pakai otak ya. Mereka andalkan otak. Ular yang melingkar-lingkar di otak itu kan ular. Nah, Tuhan bilang bagian tunggu kamu penyanjung Babel. Kita mau kasih gilo pangone sadik ya. Kita mau kasih miring pangone sadik ya. Cukup diajar dengan banjir bandang. 1. Terus kedua angin puting beliung. Terus ketiga semua gunung kan sudah meledak ini ya, sudah dalam proses kan, karena ring-ringnya di bawah itu kan sudah dipotong semua dari tahun lalu, saudara. Nah, terus tsunami. Nah, terus apalagi gempa bumi. Nah, nanti manusia-manusia itu pada gilo. Yang andalin ini logika, yang andalin ini harta, ya, yang hatinya terikat pada gila harta, gila jabatan, gila status, gila ingin dihargai, dihormati manusia, itu akan gilo Bapak Ibu. Nah, itu namanya Babel zaman now. Nah, Babel zaman dahulu kan gila semua kan, manusia-manusia itu kan. Nah, mereka pada bicara-bicara itu kan pada tidak tahu apa yang mereka bicara. Itu namanya gilo. Gampang Bapak Ibu, gampang sekali untuk membuat manusia itu menjadi gilo. Menjadi ODGJ gampang juga Bapak Ibu ya. Yang pakai logika ini gampang. Ya, mereka bilang turunan unta, turunan otet, unta, ular beludak, kadal. Turunan apa lagi? Serangga. Ada semua mereka itu ya. Dari zaman dahulu, zaman sekarang ada semua, dan dikasih label semuanya itu ya, turunan-turunan binatang-binatang melata, kadal, buaya, ular. Itu dalam satu label mereka adalah keturunan ular beludak. Yang adanya di mana? Di sini. Di batang otak Anda. Anda memakai batang otak Anda, itu Anda keturunan ular beludak. Nah, ngerti nggak? Paham nggak sampai sini? Nah, gampang sekali membuat manusia itu menjadi sinting gilo miring alias ODGJ. Karena apa? Keangkuhan hati mereka lah yang membuat mereka jadi ODGJ sendiri nanti melalui alam. Bapak Ibu lihat, bencana-bencana yang terjadi selama ini berputar itu pembersihan. Nah, ketika datang bencana itu baru mereka memanggil, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, seperti itulah Tuhan memanggil. Mereka memanggil Tuhan. Kalau sudah dipukul, inikah mungkin teguran Tuhan atas kita? Yes. Nah, terus mereka menyanyi lagi. Mungkinkah Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita manusia ini. Nah, itulah kata-kata yang akan dilontarkan manusia pada saat pukulanku terjadi atas dunia yang gelap ini. Nah, aku yang berbicara pada saat ini adalah Dia Roh Alfa dan Omega. Nah, ketika manusia berseru-seru kepadaku, ya Tuhan, ya Tuhanku, Yesus Kristus, ya Allahku, pencipta sang langit bumi ini, mengapa aku diterpa ini, mengapa aku diterpa itu, mengapa angin puting beliung datang di kotaku, di rumahku, mengapa banjir bandang itu datang di rumahku, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus Kristus, karena nama itu yang aku kenal. Ya Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, tolong kami. Nah, kalau manusia yang keledai-keledai, ular beludak berkata, ya Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, itu di versi manusia fisik. Nah, jadi mereka menyembah kepadaku hanya sebatas dunia fisik saja. Nah, seperti itu. Jadi, ketika mereka berseru-seru kepadaku, aku akan tertawa. Mengapa kalian mencari aku di saat yang urgen? Mengapa kalian baru mencari aku di saat dunia sudah porak-poranda? Mengapa kalian mencari aku di saat murkaku sudah tercurah bagimu? Belum tercurah,
baru menyentil saja kalian sudah sangat kesakitan. Belum tercurah, belum. Belum, aku masih memberikan satu kesempatan kepada kalian untuk bertobat dan datang kepadaku sungguh-sungguh. Mau agama kalian apa? Karena aku tidak pernah membentuk agama di muka bumi ini, tidak pernah. Aku hanya menyuruh kalian menyembah kepadaku di dalam roh dan kebenaran. Siapa yang tidak menyembah kepadaku di dalam roh dan kebenaran, maka aku tidak pernah mengenal mereka. Hanya mereka, doa-doa orang-orang kudusku, doa-doa orang benar, itulah yang bisa naik dan sampai di telingaku. Jikalau engkau bukan orang benar, doamu walau seharian suntuk, sebulan suntuk, aku tidak akan mendengarmu. Aku tidak akan mendengar doa-doamu, karena engkau ada di posisi bukan orang benar. Kalau engkau berada di orang benar, orang-orang benar, orang-orang kudusku yang sudah dibenarkan oleh penyucian darah domba ilahiku, maka engkau tergolong adalah orang-orang benar, orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau akan didengar suaramu olehku. Tetapi apabila engkau tergolong orang-orang yang berdosa dan tidak menyembahku di dalam dimensi roh dan kebenaran, sekalipun engkau berkuar-kuar siang malam memakai namaku, sesungguhnya aku akan menolak engkau, karena engkau bukan orang benar. Percayalah kepadaku, maka engkau tidak binasa. Akulah jalan yang lurus, yang manusia cari-cari selama ini. Akulah dia, Roh Alfa dan Omega, berbicara langsung memakai tubuh mempelaiku ini. Yang aku sekarang ini menyamar di dunia ini memakai tubuh Aditya Nugrahanto. Namaku Aditya, awal. Akhir daripada namaku adalah Nugrahanto, awal dan akhir. Dan akulah yang menjaga mempelaiku ini. Aku yang menjaga mempelaiku ini karena dia sudah mati beberapa kali dan ingin dimatikan lagi beberapa kali ke depan. Dan Lucifer senantiasa memakai orang-orang terdekatnya termasuk suaminya. Percayalah pada perkataanku ini, karena aku adalah roh yang melihat segala sesuatu perbuatan manusia di bawah gunung langit bumi ini. Aku hanya menyamar. Aku hanya menyamar di dunia ini, dan akulah yang menjaga mempelaiku ini. Burung buas dari timur. Siapa yang kalian cari burung buas dari timur? Yang akan berbicara dari timur ke barat, barat ke timur. Siapa yang Anda cari burung buas itu? Dan dunia mencari siapa mereka? Ratu Adil itu, Satrio Piningit itu, siapa mereka? Itu kata dunia, memakai kata dunia. Ini rahasia. Rahasia yang dunia tidak ketahui. Kalian terserah mau mendengar suaraku atau mendengar suara dunia. Itu kebebasan di hak Anda, di diri Anda. Kami tidak pernah memaksa Anda. Kami menciptakan manusia itu menurut versi kami dan memiliki kehendak bebas. Tidak ada paksaan. Yang memaksa itu adalah iblis, setan. Dengan intimidasi, dengan teror, itu setan. Dengan kekerasan, itu setan. Hukum kami adalah hukum cinta, hukum kasih. Dan pada waktu kami berbicara, pada waktu kami beracara, maka dunia akan melihatnya dengan berbagai-bagai bencana alam. Itu karena kesabaran kami telah habis. Untuk manusia-manusia yang jahat di muka bumi ini harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Manusia-manusia yang jahat harus dibersihkan. Karena kita akan memasuki masa kejayaan bumi Nusantaraku. Kejayaan keemasan dengan kerajaan-kerajaan
emas, berlian, batu-batu Swarovski yang indah akan keluar dari perut bumi ini dengan seiring waktu. Untuk mengeluarkannya, kita harus perlu menggoncangkan bumi ini dengan sangat dahsyat, memakai kuasa ilahi. Pembuka materai dan pemegang materai harus bersatu agar supaya harta kekayaan kerajaan Salomo akan tersingkap di mana dia berada sesungguhnya. Dan kekayaan kerajaan Salomo dan beserta isinya, kerajaan-kerajaan bawah laut, bawah tanah, semuanya akan keluar pada waktunya, indah pada waktunya, bagi siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, yang setia dan taat menjadi pelaku firman Tuhan, dan yang memiliki kerendahan hati akan melihat kerajaan ini akan berdiri di depan mata jasmani Anda. Bagi yang setia, tidak gampang Anda menjadi manusia yang setia, karena setan akan dihukum selama 1.001 juta triliun tahun beserta pengikut-pengikutnya dan beserta antek-anteknya seluruhnya. Dagangan mereka akan menjadi sepi. Tidak ada lagi tari-tarian, pembeli, semuanya menjadi sepi seperti kota mati. Dan bumi ini akan ditenggelamkan dan akan muncul bumi yang baru, kota yang baru berasal daripada emas. Itulah kerajaan Salomo, kerajaan emas. Simbol roh adalah Salomo, itu adalah emas, kekayaan Nusantaraku. Dan manusia-manusia yang berada di dalamnya adalah manusia-manusia yang terpilih. Bukan manusia asal manusia, tetapi manusia yang terpilih. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati manusia yang ada di dalamnya adalah hati manusia yang penuh belas kasihan, hati manusia yang tidak serakah, hati manusia yang tidak mencintai dunia ini dan segala isinya, melainkan hatinya tertuju kepada Tuhan saja, menjadi pelaku firman Tuhan, menyembah Tuhan siang dan malam, mengagungkan Tuhan siang dan malam. Itulah penduduk 1.000 tahun damai dengan ciri-ciri fisik yang pada saat ini sudah terlihat. Mereka diliputi cahaya kemuliaan Tuhan. Sinar matahari bisa berubah, cahaya apapun bisa berubah, dan mereka sudah diliputi kemuliaan Tuhan baik di wajahnya. Mereka sudah hilang baik wajahnya, tubuhnya. Itulah penduduk kerajaan 1.000 tahun. Mereka sudah mengambil rupa, wujud yang berbeda daripada manusia jasmani. Anda bisa melihatnya di kamera, karena mata manusia terlalu berdosa, mata manusia terlalu najis, maka Anda bisa melihatnya lewat kamera. Kamera tidak bisa berbohong, tidak memakai aplikasi apapun juga. Anak-anak terang telah bersinar-sinar dengan kemuliaan Tuhan. Anak-anak terang telah bersinar-sinar di kegelapan malam ini. Dunia ini sedang bertugas di dalam pengambil alihan dunia ini dari tangan Lucifer. Lucifer akan dihukum 1.001 juta triliun tahun. Dia berkuasa hanya sementara saja. Bapak Ibu bisa lihat hitungannya. 2 kerajaan, Grand City dan Smart City, 1.000 tahun, dan Antichrist 666 telah berdiri sah di muka bumi ini mulai bulan Juni ini 2024. Mereka mengambil alih segala sesuatu, tetapi kita anak-anak Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan senantiasa berperang terus. Tidak ada kelonggaran karena kita mendirikan Smart City secara dunia mata jasmani manusia, dan saling tabrakan ini Bapak Ibu, dan akan mengakibatkan bencana yang sangat besar di mana-mana. Bapak Ibu bersiaplah untuk waktu yang singkat ini. Bertobatlah jikalau Bapak Ibu tidak masuk di kerajaan 1.000 tahun damai. Bertobatlah kalau Bapak Ibu masih dibutuhkan tubuhnya untuk melakukan tugas di
kerajaan 66 ini untuk menyelamatkan banyak jiwa, pasti Bapak Ibu tidak akan mati tubuh untuk menyaksikan betapa besar kasih kuasa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu bagi dunia ini. Kalau Bapak Ibu masih dipakai tubuh Bapak Ibu untuk hormat kemuliaan namanya, pasti Bapak Ibu tidak akan mati tubuh. Bapak Ibu tidak akan sampai ditanam di tanah. Bapak Ibu tidak kalah dengan tubuh tanah ini Bapak Ibu, kedagingan ini. Untuk itu matikanlah kedagingan itu, sehingga manusia roh Bapak Ibu yang akan hidup dan bisa bermanifestasi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan mati jikalau Bapak Ibu masih dibutuhkan Tuhan untuk dipakai wadah Bapak Ibu, saudara dan saudari, untuk hormat kemuliaannya. Pasti Bapak Ibu akan mati dan hidup lagi, mati dan hidup lagi, dan tidak akan mati-mati. Itulah rahasianya. Sekarang mempelai bongkar saja. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mati tubuh. Katakanlah, Tuhan, pakai saya, pakai tubuh saya yang hina ini, pakai wadah saya ini. Mungkin tubuh saya yang hina ini bisa saja dihina-hina oleh dunia. Cukup diam saja Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu membalas hinaan dengan hinaan, cacian dengan cacian, hinaan dengan hinaan, fitnah dengan fitnah. Cukup diam saja, dan Tuhanlah yang menjadi sumber pembalasannya. Bukankah seperti itu hukum dan pengajaran mempelai di tingkat supranatural, spiritual, tingkat tinggi? Cukup diam saja, dan Tuhan berperang melawan setan-setan itu, dan Tuhan yang akan memberikan hukuman kepada mereka. Kita cukup diam saja jikalau wadah tubuh kita yang hina ini, yang hidup di dunia ini, dihina-hina. Bukankah terlebih dahulu dia sudah dihina-hina Bapak Ibu? Kita ini adalah mayat hidup, termasuk saya. Saya berapa kali dibunuh? 25 kali. Tetap hidup Bapak Ibu. 25 kali saya dibunuh. Di tangan dukun dibunuh, di tangan suami sendiri perencanaan pembunuhan, gagal Bapak Ibu 2 kali. Dia mau bunuh saya, gagal. Saya minta dengan kasih dan dengan cinta, semoga dia bertobat sungguh-sungguh dan jangan memutarbalikkan fakta seolah-olah Andalah yang terzolimi. Tidak. Mempelai ini adalah korban pengzoliman Bapak Ibu. Ya. Pemutarbalikan fakta kebenaran roh-roh dunia ini sangat luar biasa, dan aku bertepuk tangan untuk kalian. Tetapi kebenaran akan disingkapkan tepat di depan mata kalian. Tepat di depan mata kalian. Silakan kalian hina, silakan. Kalian hina dan kami akan beracara kepada kalian. Kami akan datangi kota-kota Anda, saudara Anda, keluarga Anda, sampai di 7 turunan. Kami akan mencari Anda. Jangan Anda katakan diri Anda hebat, pintar mengarang cerita dan sandiwara, dan pengikut-pengikut Anda adalah semuanya keturunan ular beludak. Memakai logika. Apa yang dilihat oleh mata manusia memberikan kesimpulan, memberikan jawaban atas persoalan-persoalan di dunia ini. Di mata manusia ini, wadah ini adalah salah, tapi di mata kami dialah yang paling excellent, luar biasa. Kadang kalian tidak menembus dimensi roh dan kebenaran. Kalian tidak tahu siapa itu Aditya Nugrahanto, dan kalian tidak tahu itu siapa Fi Hamdani. Sungguh ironis bukan? Dan kalian tidak tahu siapa itu Eman Lahau G2. Sungguh ironis. Sungguh ironis sekali. Kalian mau mengarang cerita seperti apapun, hai dunia di dalam gelap, hai dunia di dalam tipu-tipu. Cukuplah kalian mengsolimi mempelai kami ini, membunuhnya sampai 25 kali, mengadakan perencanaan pembunuhan 2 kali, di atas motor, di atas mobil, menjual seluruh isi kekayaannya, hartanya di bumi ini, sehingga mengusirnya dengan baju telanjang di badan, 1 baju di badan,
Cukup ironis bukan? Tidak usah mengarang cerita. Kau dipakai Lucifer. Bertobatlah. Jangan pernah menyerang pekerjaan kami. Hai keturunan ular beludak. Jangan pernah. Kau dan teman-temanmu sama-sama ular. Kamu ahli Farisi, ahli kitab. Munafik minta ampun. Jangan pernah menyerang mempelai kami ini. Cukup kami memberikan pengampunan 70 kali 7 kali 7 kepada kalian semuanya yang senantiasa menghina pekerjaan Roh Kudus. Nanti kami akan membuat perhitungan kepada kamu, kepada sekutumu, keturunan ular beludak. Karena kalian adalah keturunan ular beludak, keturunan iblis yang tidak bisa membebaskan diri kalian dari sumpah serapan nenek moyang kalian. Sumpah serapan nenek moyang kalian, keturunan setan. Darah kalian tuh keturunan ular beludak. Makanya pakai logika semua. Hina-hina mempelai kami, usir-usir mempelai kami. Kami akan bertindak. Kalian terlalu jahat. Jahat sekali. Jahat. Lihat saja kotak-kotak kalian. Jikalau kalian tidak menangis, meratap, jangan katakan kalau itu bukan kami. Jangan katakan. Ya, murka kami ini memang sudah naik sampai di ubun-ubun. Tidak ada kasih, tidak ada cinta. Bagi mereka yang masih memiliki kasih, memiliki cinta, hai naga-naga, hai ular-ular, bertobat. Bertobatlah. Ya, bertobatlah. Karena tidak lama lagi tangisan kalian, raungan kalian akan naik sampai di telingaku. Apalah gunanya isi bumi ini, isi dunia ini, kekayaan yang engkau punya, jikalau nyawamu, engkau kehilangan nyawamu, sampai rohmu masuk neraka. Apa gunanya? Tidak ada kasih, tidak ada cinta. Bersyukurlah mereka yang masih memiliki kasih dan memiliki cinta kepada sesamanya manusia. Berhati-hatilah kalian. Hai kamu orang-orang yang jahat, orang-orang yang serakah, cinta dunia, cinta mamon. Hati-hatilah. Berhati-hatilah kalian. Akan datang waktunya turun kepada kalian seperti api. Kalian junjung tinggi api itu di atas kepala kalian, dan kalian berjalan di atas api. Kalian bisa melihat ini. Kalian bisa melihat ini. Kalian bisa melihat ini. Bertobatlah. Kalau aku mengangkat tangan seperti ini, hati-hati kalian. Kalian dalam bahaya. Kalian bisa hina casingku yang memakai casing ini, tapi kalian tidak bisa menyentuh rohku, karena rohku terlalu kudus untuk kalian. Untuk kalian hina, untuk kalian fitnah, untuk kalian caci maki, tidak pantas. Karena rohku adalah roh kudus, terlalu kudus. Apa itu roh kudus? Roh kebenaran terlalu kudus untuk kalian hina. Kalian tidak akan sanggup untuk mendapati aku di level yang tinggi di sini. Kalian tidak akan sanggup. Hai penghina, penghujat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, roh kudus di akhir zaman ini. Ingat, dosamu tidak akan diampuni. Makanya bertobat. Sudah dosanya tidak akan diampuni, tidak mau bertobat, tidak mau berkabung. Apa yang akan terjadi dengan dirimu? Silakanlah angku-angku diri, angku-angku hati. Aku menunggu pertobatanmu. Jikalau tidak bertobat, silakanlah Anda. Silakanlah Anda. Anda sedang biasa menentang pekerjaan roh. Menentang pekerjaan roh Tuhan, bukan roh dunia. Roh dunia itu Anda sudah lihat perbedaannya. Ya, mereka cinta dengan tanda 66, mereka cinta dengan tanda enjusan, minum jus alpukat. Dulu makan buah, jatuh manusia. Sekarang minum jus, jus alpukat ya, enak ya. Cairan lucifera itu enak kan, tambah sehat, tambah jos,
darah berubah jadi hitam, kental lagi. Seperti susu, kental. Ya, bisul-bisul Anda akan meletus, bertobat. Jangan pernah menghujat nama Tuhan. Ya, merendahkan hati itu yang penting. Semuanya terletak di hatimu, rendah hati. Ya, rendah hati. Jangan menghujat, jangan menyangkal nama Tuhan. Sembahlah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Kalian tidak menghormati kami, silakan. Itu casing kami di dunia ini, sama-sama manusia, bukan? Kalian mau terserah apa kalian suka-suka kalian, 66. Tapi ketika murka kami meledak atas kotamu, baru di situ kau lari pincang-pincang. Nah, seperti itu ya. Kejahatan semakin bertambah. Tidak takut Tuhan, memakai jubah-jubah agama, memakai label-label agama untuk melakukan kejahatan, kenajisan dan kemunafikan, dan menfitnah orang, menghakimi orang. Pintar sekali, hai kalian keturunan ular beludak, ahli kitab munafiknya minta ampun. Kalian bilang jangan berzina, kalianlah pelaku pezina nomor 1. Seantero jagat. Tahu tidak? Zinanya terorganisir dan cukup diam saja, ditutupi dengan ayatku, firmanku, kasih menutupi segala sesuatu. Sangat najis. Di luar kalian kelihatan suci dan kudus, tetapi di dalam seperti ular belatung kalian. Sangat busuk. Ya, sangat busuk. Kalian tuh sangat busuk. Ya, bertobat ya. Masih ada waktu untuk bertobat. Masih ada waktu untuk bertobat ya. Aku beri satu kesempatan supaya roh kalian tuh hidup selama-lamanya, bukan mati di api neraka. Dan kalian ya tidak tahu zaman ke depan itu kalian akan berinkarnasi, roh kalian tuh seperti apa. Kan akan dapat bagiannya masing-masing. Roh itu hidup di kerajaan 1000 tahun, mempelai ini jadi ratu. Jadi ratu dia. Silahkan irinya mulai dari sekarang saja ya, supaya kalian mati di dalam keirian kalian, kedengkian kalian, hai manusia keturunan ular beludak. Dan kalian tidak pernah akan mengenali mempelai kami ini, karena tubuhnya akan diubahkan menjadi super cantik. Dan bukan dia lagi, itu tubuh rohnya akan beroperasi di kerajaan 1000 tahun damai. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang aku sampaikan kepada dunia ini. Jadilah anak-anakku yang pintar, yang peka membedakan roh, yang pintar berada di dalam dimensi roh, dan milikilah kerendahan hati. Kalian mau bertobat, darah Anda kalian yang sudah tercemar dengan cairan Lucifera itu, aku akan menetralkannya, asal kalian berdoa, berpuasa, memakai kain kabun, dan kalian terus mencari aku, karena aku adalah kasih, aku adalah cinta, dan aku adalah roh yang mengampuni dosa-dosa manusia. Asal kalian datang kepadaku dengan kerendahan hati kalian, saudara-saudaraku. Jadi anak-anakku yang kukasihi di dalam kasih anugerah Bapa Yahweku, Bapa Yesus Hamasiah Elohim, bertobatlah, karena aku tidak bisa memungkiri diriku ini. Aku adalah cinta, aku adalah kasih, rohku yang senantiasa mengasihi manusia. Walaupun sejahat-jahatnya apapun manusia itu, aku tetap mengasihi dia. Aku menunggu pertobatan kalian, termasuk suaminya, untuk senantiasa bertobat dari mulutnya yang kotor, dari hatinya yang busuk, dari segala apapun karakter hidupnya yang busuk di hadapan mataku. Bertobatlah, akan kujadikan engkau Saulus menjadi Paulus. Jadi seperti itu penyampaian daripadaku, dari dunia yang berbeda dari dunia kalian manusia, dimensi yang tidak bisa tertembus oleh manusia biasa. Harus memiliki kerendahan hati, iman yang sejati. Pakailah seluruh perlengkapan daripadaku, senjata ilahi, supaya engkau dapat bertahan daripada tekanan musuh, daripada peperangan alam roh dan penguasa-penguasa dunia ini. Jadikanlah perisai imanmu sebagai petunjuk di dalam engkau menjadikan dirimu sebagai laskar Kristus yang sejati. Bacalah firmanku setiap hari, berdoa dan berpuasalah,
dan sangkalah dirimu, matikanlah keinginan-keinginan dagingmu, keangkuhanmu, hati yang serakah. Semuanya matikan di dalam nama kuasa Bapa Yahweh, Bapa Yesua, Hamasya Elohim. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Sembahlah Tuhan dengan hatimu, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya fisikmu, tetapi hatimu berikan yang terbaik kepada Tuhan. Carilah perkenanannya, carilah cintanya. Jangan menengok ke kiri ataupun ke kanan, engkau akan merugi. Tetapi lukiskanlah hatimu di dalam cintanya. Lukiskanlah jiwamu di dalam cintanya. Maka engkau akan bersinar-sinar. Lukislah hatimu dengan cinta. Lukislah hatimu dengan pengampunan 70 kali 7 bagi siapa yang mengsolimimu. Jadilah manusia yang baik, yang terbaik dan super baik di muka bumi ini, agar supaya engkau berinkarnasi di kehidupan yang akan datang. Rohmu akan diberkati Tuhan selalu. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Ingat, jangan pernah menyembah sistem itu. Jangan pernah engkau masuk dalam lingkaran ular itu. Bertobatlah jikalau Anda pada saat ini sudah tersesat, telah menerima cairan Lucifer itu di tubuh Anda. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa Anak Maryam itu yang mampu menetralkan Anda, darah Anda, dan penyakit-penyakit Anda. Sudah pasti Anda akan menerimanya. Hukuman murka Tuhan itu atas diri Anda. Tetapi mempelai, ku ini sudah mengajarkan kepada Anda hal-hal apa yang terjadi jikalau tubuh Anda bernanah, bisul-bisul, kanker atau apapun. Apa yang Anda harus lakukan? Berdoa, berpuasa, minum air 10 hari, 20 hari sampai semampu Anda. Tidak akan mati. Anda tidak akan mati kalau hanya meminum air darah Yesus. Berkuasa, darah Yesus, sucikanku, darah Yesus mengampuni, menghapus segala dosa-dosaku, darah Yesus yang menyucikanku, darah Yesus itulah imanku, darah yang telah menebus dosa-dosaku. Minum. Tuhan Yesus memberkati, itu iman. Dan kalau bisul-bisul Anda muncul, carmon atau apapun, janganlah pergi ke gedung ular itu, tetapi naikkan pujian. Sabarlah dalam penderitaanmu, karena itulah yang harus engkau terima. Karena sudah bekerja sama, sudah teledor di dalam
menjaga bait ilahi kita ini adalah tubuh kita sendiri. Hati kita adalah bait ilahi itu sendiri. Jangan pernah menghujat nama Tuhan. Jangan pernah saudara kecewa dengan Tuhan. Apa yang saudara alami saat ini, yakinkanlah hatimu bahwa engkau diproses Tuhan. Yakinkanlah hatimu bahwa semuanya Tuhan izinkan terjadi padaku, karena Tuhan ingin melihat hatiku indah. Hatiku indah. Itu saja Bapak Ibu. Bapak Ibu berdoa dan berpuasa mencari hadirat Tuhan sambil Bapak Ibu berusaha mempelajari sekali lagi ampicillin atau amoxicillin ditumbuk halus. Kalau Bapak Ibu bisul-bisul seluruh badan dalam sekejap yang sudah menerima cairan lucifera itu, tumbuk halus pakai air panas, oleslah di tubuh Anda, dioles di kulit sampai kulit mengering, berganti-ganti pakai kunyit agar supaya kulit Anda tidak menjadi kecewa. Sudah bercak-bercak meninggalkan bekas, itu akan membuat hati jasmani Anda, mata jasmani Anda akan merasa kecewa. Dan kalau Anda tidak melakukan itu, satu hal yang paling gampang yang harus Anda lakukan, berendamlah di lautan. Itu sangat gampang karena air laut Tuhan telah menciptakannya untuk segala macam penyakit kita. Penyakit dari setan, penyakit dari dunia ini. Berendamlah di laut 1-2 jam sambil berenang, olahraga, sembuh sakit bisul-bisul Anda itu sambil Anda berpuasa dan berdoa. Amoxicillin, Adenoswita, amoxicillin itu apa ya Tante? Itu obat antibiotik yang bentuk tablet. Jadi dia ditumbuk. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ini mungkin bisa membantu Bapak Ibu yang sudah terjerumus di dalam cairan lucifera tersebut, ya, ampicillin, amoxicillin, bukan untuk dimakan. Kalau untuk dimakan, ginjal Anda akan rusak. Itu ditumbuk dan dipakai air panas, oles seperti pakai lulur. Nah, kalau Anda tidak bisa seperti itu, Anda berendamlah di air laut setiap hari. Karena bisul-bisul itu akan sangat gatal, panas, dan nano bitnya akan lari menyayat darah-darah Anda sehingga bisul-bisul itu Bapak Ibu, saluran darah merah Anda itu akan pecah. Jadi setiap saat yang itu pecah Bapak Ibu, mengeluarkan cairan, darah, dan nana. Dan itu sangat panas, pedis, gatal, macam-macam rasanya. Itu di firman Tuhan itu dikode dengan murka Allah tanpa campuran. Itu baru gejala awal Bapak Ibu ya. Terus akan ada lagi kanker otak, pembuluh darah otak pecah. Itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Minum air, berdoa terus, berenang di laut, tidur tidak boleh tegap, tetapi tidurnya harus mengangkat begini. Tidurnya miring, seronnya begini. Karena kalau ada kanker otak, tumor, Bapak Ibu tidak akan mati kalau tubuh Bapak Ibu dipakai Tuhan, masih mau dipakai Tuhan. Kalau Bapak Ibu tubuh Bapak Ibu, casing Bapak Ibu tidak dipakai Tuhan, tidak diperlukan Tuhan di kerajaan 1000 tahun, pasti Bapak Ibu akan mati tubuh.
pecah pembuluh darah itu memakan uang yang biaya yang sangat banyak. Di ular, kalau berhasil ya puji Tuhan, kalau tidak kan mati juga. Tapi kan uang Anda habis. Nah, serahkan kepada kuasa Tuhan. Tuhan saja bisa membangkitkan orang mati, apalagi cuma menyembuhkan kanker, apalagi cuma menyembuhkan tumor. Terus tumor payudara akan muncul silih berganti, usus, kanker usus, semuanya. Itu tahap kedua. Nanti itu boomingnya itu 2 tahun depan, 1 tahun depan, 2 tahun depan mulai deh. Nah, kalau ini carmon, ya, cacar monyet yang mempelai sudah peringatkan dari 2 tahun yang lalu, ya. Bisul-bisul, gatal-gatal. Ini sudah mulai Juni, Mei, Juni, Juli. Ini mulai sudah Bapak Ibu ya. Makanya penuh rumah sakit sekarang ya. Dengan orang-orang yang sakit menampung itu. Bapak Ibu sudah tahu ya, apa-apa yang harus dilakukan, langkah-langkah sambil berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, panggil nama Tuhan. Nama itu sangat berkuasa Bapak Ibu. Nama itu sangat berkuasa. Bapak Ibu menyembah Tuhan dalam dimensi roh. Ini siang-siang ya, jam berapa ini yang mempelai sudah tidak lihat. Itu sudah bercahaya, berubah-ubah. Kalau di 1000 tahun sudah berdiri mempelai, sudah lepas tugas semua, lahir Immanuel Mary. Ya, Bapak Ibu ini mengubah tubuh dulu jadi cahaya-cahaya. Ini siang-siang. Seperti ini sudah mengubah tubuh menjadi tubuh bercahaya-cahaya. Bukan hanya di gelap tapi di siang ya. Karena mempelai bertugas di siang dari kota per kota, malam juga dari kota per kota, sangat melelahkan. Baik tubuh, jiwa dan roh. Saya sangat melelahkan. Ya, senantiasa berburu dengan ular, dengan naga, dengan segala macam. Sangat lelah Bapak Ibu. Sangat lelah. Ya. Ini warna-warni tubuh mempelai. Ya, pengubahan tubuh dulu dengan warna-warni, dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini untuk skala dunia ya Bapak Ibu. Mempelai juga teringat kepada hamba-hamba ilahi. Berkatilah Bapak Ibu ya, Adewita, Roswita. Ya, ini Eva Fuji, Florina Fuji, ini malaikat pembalasan. Dia bertugas di 666 Bapak Ibu. Ini saudari Eva Floriana Suci. Ya. Dia bertugas di 666. Tidak tahu waktu itu sampai kapan, tetapi Tuhan Yesus berkata, dia akan bertugas menyelamatkan banyak-banyak. Makanya dia harus bersaksi terus. Itu malaikat pembalasan. Eva Fuji Florinda ini adalah inkarnasi. Dulu dia bukan Eva Fuji namanya, inkarnasinya. Dia matinya sangat sadis Bapak Ibu. Sadis. Dan dia rohnya itu berinkarnasi jadi Eva Fuji, menuntut balas di dunia 666. Sangat sadis kematiannya. Sangat sadis Bapak Ibu. Makanya dia bertugas di dunia 66. Bapak Ibu kalau melihat malaikat pembalasan ini Bapak Ibu akan merinding Bapak Ibu. Melihat matanya dia menatap seperti ini, menuntut balas ya. Dengan kematiannya, rohnya ini sudah berinkarnasi berapa kali Bapak Ibu. Lihat saja kalau malaikat-malaikat Tuhan itu bertugas, merinding dunia manusia melihatnya Bapak Ibu. Mereka bilang karena tidak tahu membedakan roh, so merinding mereka. Sebenarnya bukan mereka merinding Bapak Ibu ya, mereka ketakutan. Bukankah mereka melihat setan juga merinding karena ketakutan? Nah, seperti itu. Nah, jadi malaikat Tuhan semuanya sementara bertugas. Ini yang sudah bercahaya-cahaya itu isinya malaikat Tuhan. Nah, kalau Yuandira ini adalah bayangannya mempelai Bapak Ibu, cantik ya. Bayangan mempelai malaikat puji-pujian. Kematian mempelai yang ke-24 ini, lahirlah ini Yuandira. Seperti itu rahasianya alam roh. Alam roh itu bayangannya bisa sampai 1000. Kalau dia mati beberapa kali itu melahirkan 5 bayangan, 25 bayangan. Bayangannya rata-rata artis Bapak Ibu, yang ABG cantik-cantik itu bayangan roh mempelai malaikat puji-pujian. Melahirkan di alam roh, sekali melahirkan 5 roh, 10 roh, 15 roh. Gila. Itu kan
Dahsyat kan, pekerjaan roh itu tidak bisa dinalar oleh logika. Walaupun manusia logika catat-catat tidak bisa tembus, karena mereka pakai hikmat dunia, bukan hikmat ilahi. Nah, ini sudah jam berapa ini ya, saudara, kita lagi berdoa mencari Tuhan, mencari jalan yang lurus. Ya, berdoalah kepada mereka ya, agar supaya mereka menemukan jalan yang lurus itu, Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam, Isa Al-Masih. Karena kita sama-sama mencari jalan kebenaran, bukan jalan yang lurus di dalam dimensi roh dan kebenaran. Ya, saling mengasihilah, saling mencintailah kalian dengan saudara kalian, dengan sepupu yang berbeda, karena Tuhan tidak memandang agama, Tuhan memandang hatimu dan saya. Penuhilah hatimu dengan cinta, kasih, dan damai, dan lakukanlah perintah Tuhan. Jangan menghina, jangan menghujat, jangan menfitnah, jangan menggosip-gosip yang tidak-tidak. Kalau bergosip, bergosiplah tentang kebenaran. Ya, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita manusia mencari kebenaran. Jangan saling menghakimi ya, karena kita belum tentu juga lulus tes masuk kerajaan 1000 tahun. Ya, seperti itu. Banyak pengetesannya ya. Sama-sama kita mencari supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita dekat dengan Allah. Sama-sama kita mencari. Jangan saling menghakimi Bapak Ibu ya. Belum tentu yang Anda hakimi itu masuk neraka. Jangan-jangan yang Anda hakimi itu malah dia masuk surga, Anda yang masuk neraka. Karena keangkuhan rohani Anda, karena kebejatan hati Anda, serakannya hati Anda. Jangan ya, sama-sama ya, mereka saudara kita, kita adalah saudara mereka. Salinglah bergandeng tangan, karena kita adalah keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Ismail. Ya, jangan ada permusuhan. Pengajaran mempelai adalah pengajaran di tingkat yang paling tinggi. Pengajaran cinta dan kasih sayang tanpa membeda-bedakan apapun juga. Sayangilah, rangkulah mereka. Saling mengasihi, saling mencintai, karena kita manusia ciptaan Tuhan. Siapa tetek nenek moyang kita? Adam dan Hawa. Ya, seperti itu. Jadi siapa yang menciptakan agama? Setan. Tujuan setan menciptakan agama untuk apa? Supaya manusia berkelahi, bertengkar. Makanya bukalah wawasan Anda, bukalah hati Anda, agar supaya luas seperti lautan, dipenuhi dengan cinta dan bukan kebencian. Cinta, kasih. Bukalah hati Anda, wawasan Anda, karena Tuhan tidak pernah memandang Anda. Anda dan saya Tuhan kasihi. Sama-sama kita mencari Tuhan. Anda ketemu dengan Tuhan, praise the Lord, puji Tuhan, haleluya, 12 kali. Anda belum ketemu Tuhan, carilah, maka dia akan datang kepada Anda, berupa dalam mimpi, dalam kehidupan Anda, atau lewat siapa saja. Ya, seperti itu. Itulah manusia, harus merendahkan hati, harus saling mengasihi, ada cinta di hati, saling bergandeng tangan, jangan saling bermusuhan atau benci sana, benci sini, tapi rindu. Jangan ya. Penuhilah hati Anda dengan cinta, penuhi hati Anda dengan pengampunan, saling memaafkan, saling mengampuni. Kita sama-sama manusia pendosa di muka bumi ini. Dari debu tanah, berubahlah menjadi manusia bintang yang bercahaya-cahaya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sehingga engkau akan mendapatkan kehormatan di mata Tuhan. Cukuplah mencari kehormatan, pujian daripada Tuhan, tidak usah manusia. Kalau kita mencari pujian dari manusia, kita akan menjadikan diri kita menjadi manusia yang munafik, yang angkuh, baik rohani maupun jasmani. Jadilah manusia yang excellent, super excellent. Jadilah manusia yang baik, yang super baik, dan yang amat baik, sehingga engkau dipuji oleh Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang dosa. Ya, jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang dosa. Mempelai sudah sangat bahagia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, mempelai sudah sangat bahagia bekerja di kerajaan 1000 tahun damai ini. Dan mempelai sangat mengasihi dan mencintai ketiga putra mempelai, Jonathan, Joshua, Jericho. Salam kasih, salam hangat kepada kalian. Dan mempelai juga sudah mengampuni kesalahan, kejahatan daripada suaminya. Semuanya berjalanlah dengan kasih, berjalanlah dengan cinta. Semuanya hiduplah bahagia di dalam kasih dan cinta Tuhan. Tidak ada perceraian, tidak ada hal-hal yang
apa-apa yang terjadi, semua yang di belakang sudah lewat, dan saling mengampuni satu dengan yang lainnya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar terang untuk skala dunia. Ampunilah mereka yang menyakitimu, kasihanilah mereka yang menyakitimu, dan berbelas kasihlah kepada mereka yang mengsolimimu. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, mempelai cinta semua kepada semua manusia, mempelai cinta dan sayang kepada semua makhluk hidup. Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega, sangat mengasihi anak-anak manusia, karena mereka adalah keturunan Adam dan Hawa. Berubahlah engkau menjadi manusia bintang. Berubahlah, jangan terus-menerus menjadi manusia tanah yang menjadi santapannya iblis. Iblis, setan, ular itu santapannya adalah tanah setelah dia dikutuk oleh Tuhan Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Tanah adalah manusia, debu tanah. Tuhan menjadikan debu tanah manusia itu sendiri, dan janganlah menjadikan diri Anda menjadi santapannya ular. Maka dari itu harus berubah menjadi manusia bintang yang bercahaya-cahaya, bersinar-sinar terang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dari hati, menjadikan manusia diri Anda sendiri roh. Siapa yang untung? Diri Anda, bukan orang lain. Diri Anda. Milikilah hati yang baik, miliki hati yang penuh cinta kasih, bukan hanya di bibir saja, tapi praktik. Itu yang aku inginkan, praktik hidup yang ekselen. Amin, amin, amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Diberkatilah mereka yang telah memberkati hamba-hamba ilahi. Diberkatilah mereka sampai kepada anak cucu keturunan yang ke-7 ke-8. Diberkatilah mereka yang senantiasa memperhatikan kehidupan hamba-hamba ilahi yang berada di muka bumi ini. Diberkatilah mereka, semuanya diberkati, keluar pintu masuk rumah mereka diberkatilah. Untuk itu, jikalau engkau ingin mendapatkan berkat dari surga, saling memberkati dan saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Jangan ada kebencian di hatimu, agar supaya hidupmu diberkati oleh Bapakku yang di surga. Diberkatilah engkau yang datang di dalam namaku. Diberkatilah engkau yang datang di dalam kemuliaan cahayaku. Diberkatilah engkau yang sudah menjadi orang benar, baik di jalan, di ladangmu, di tempat usahamu. Diberkatilah engkau seluruh keluargamu, nafas kehidupanmu diberkati oleh Bapa Yahwehku, Bapa Surgawiku. Amin, 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 amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi dia yang datang di dalam nama kemuliaan Bapa Surgawiku. Hosana bagi dia yang datang dan percaya beriman kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi adalah satu di dalam satu kesatuan roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.